Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia Renungan Harian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, referensi untuk renungan pada hari Jumat 10 September 2021, Pekan Biasa ke-23, diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 14. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 42. Saudara-saudari terkasih, salah satu kecenderungan dari sifat manusia adalah terkadang mudah menemukan kejelekan dan kekurangan orang lain daripada melihat dan mencermati kelemahan serta keterbatasan yang ada dalam dirinya sendiri. Kecenderungan seperti ini, jika terus dipupuk, maka akan membuat kita menjadi orang yang sombong, mudah menghakimi, merendahkan, dan memojokkan orang lain. Apalagi dalam dunia saat ini yang dipenuhi dengan individualisme, tidak jarang orang lebih cepat menilai dan menghakimi orang lain hanya melihat dari luar diri orang tersebut. Ada kalanya dalam menilai seseorang tentang baik atau buruknya orang itu hanya dari satu sikap atau perilakunya dan tidak melihat keseluruhan sikap dalam hidup kesehariannya. Oleh karena itu, hal yang paling penting di sini ialah bagaimana kita melihat diri kita sendiri, apa yang ada dalam diri kita, sebelum melihat diri orang lain atau menilai orang lain. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk selalu membuka pintu kerahiman dan kasih karunia bagi orang lain. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Kata-kata Yesus ini mau mengartikan kepada kita bahwa Ia adalah baik dan penuh kasih. Ia datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit atau para pendosa. Maka sudah seharusnya kita mengikuti teladan Yesus yang mengasihi orang lain tanpa pamrih, menerima semua orang dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita untuk berani melihat diri sendiri dan menghilangkan hal-hal yang kurang baik dalam diri kita. Kita semua mempunyai balok dalam mata kita, seperti kesombongan, dendam, iri hati, egois, merasa diri yang paling benar, kurang setia pada pasangan, kurang setia pada tugas yang dipercayakan kepada kita, suka memaksakan kehendak, berbohong, dan masih banyak lagi. Balok-balok seperti inilah yang membuat mata dan pintu hati kita tertutup, dan akhirnya kita tidak bisa melihat kebaikan, kejujuran, keramahan, dan pengorbanan orang lain. Kita seringkali mengukur kelebihan dan kekurangan orang lain berdasarkan standar atau kriteria yang kita miliki. Ketika kita menilai orang lain, harusnya selalu berpedoman pada kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Dengan demikian, kita akan bisa menerima, mengerti, dan memahami orang lain apa adanya. Saudara-saudari terkasih, manusia lebih cenderung saling menyalahkan daripada memahami dan membenarkan.
Hal ini menyebabkan kita sulit menemukan usaha untuk rekonsiliasi dengan sesama, sebab hati kita sangat rentan pada kekeliruan yang bisa berakibat fatal kepada orang lain. Oleh karena itu, kita butuh kerendahan hati dan mohon terang karunia Allah. Beranikah kita hidup dalam sikap rendah hati? Marilah kita selalu melihat dari sudut pandang diri kita sendiri sebelum nantinya melihat atau menilai orang lain. Saudara-saudari terkasih, mari kita introspeksi diri secara jujur dan rutin dalam suasana doa, karena hal itu membuat kita mampu melihat diri kita secara jernih. Berbagai kelebihan dan kebaikan yang ada dalam diri tetap kita jaga dan kembangkan, sementara kekurangan dan kesalahan kita perbaiki, serta hal-hal yang tidak baik kita buang jauh-jauh. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.